Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firanda Aprelianti, NIM D101191046, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Di sini saya akan menyampaikan presentasi seminar proposal saya dengan judul Analisis Sistem Jaringan Distribusi Perumdam Tirta Kabupaten Bengkayang, IPA Riam Budi menggunakan software EPANET. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang yaitu sistem distribusi air bersih yang memadai merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting untuk pertumbuhan penduduk di daerah Kabupaten Bengkayang. Sebagai pengelola air bersih, Perumdam terus meningkatkan pelayanannya. Berdasarkan laporan kinerja, Perumdam tahun 2020 hanya mampu melayani kebutuhan air bersih sebanyak 25% dari jumlah penduduk. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap sistem jaringan distribusi IPA Riam Budi dan beberapa kebutuhan air bersih yang diperlukan pada daerah yang dilayani oleh IPA Riam Budi saat ini dan 10 tahun yang mendatang. Selanjutnya, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, berapa kebutuhan air bersih yang diperlukan pada daerah yang dilayani oleh IPA Riam Budi, Kabupaten Bengkayang saat ini, dan 10 tahun yang akan datang. Yang kedua, ada bagaimana sistem distribusi IPA Riam Budi yang dikelola oleh Perumdam Tirta Kabupaten Bengkayang yang optimal. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama mengetahui kebutuhan air bersih yang diperlukan pada daerah yang dilayani oleh IPA Riam Budi saat ini dan 10 tahun yang akan datang. Yang kedua ada menentukan sistem distribusi IPA Riam Budi yang dikelola oleh Perumdam Tirta Kabupaten Bengkayang yang optimal. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini penelitian ini tidak menganalisis ke kualitas air dan tidak menganalisis ketersediaan air. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan tentang software EPANET di bidang ilmu teknik sipil, mengetahui prediksi kebutuhan air bersih pada Kabupaten Bengkayang 10 tahun yang akan datang. Untuk sistematika penulisannya, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka berisi pengertian air, kebutuhan air, pertumbuhan penduduk, sistem distribusi air bersih, sistem jaringan dan perpipaan distribusi, komponen dalam pipa distribusi, hidrolika aliran jaringan pipa, kehilangan air, fluktuasi, EPANET, dan penelitian terdahulu. Untuk kebutuhan air bersih mencangkup dua, yaitu kebutuhan air domestik dan kebutuhan air non-domestik. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu kebutuhan air domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, yaitu untuk keperluan minum, memasak, mandi, mencuci pakaian, serta keperluan lainnya. Nah, di sini ada tabel yang saya tampilkan dari kebutuhan air domestik Kabupaten Bengkayang. Yang kedua ada kebutuhan air non-domestik, yaitu kebutuhan air yang digunakan untuk kegiatan komersil seperti industri, perkantoran, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan niaga. Nah, di sini ada juga tabel dari kebutuhan air non-domestik. Selanjutnya, saya menampilkan penelitian terdahulu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada diagram alir penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan, identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian ada peta jaringan existing, data topografi, jumlah penduduk, lalu peta jaringan dan existing dan data topografi mencangkup rancangan jaringan,
dari jumlah penduduk mencakup proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih. Kemudian analisis EPANET, hasil dan pembahasan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk lokasi penelitian di sini dilakukan di IPA Riambudi, daerah pelayanan di Kelurahan Bumi Mas, Kabupaten Bengkayang. Nah, ini peta yang akan saya tampilkan. Kemudian di sini ada jalur pipa Riambudi, dan ini ada pipa distribusi. Untuk yang kanan itu ke daerah Kabupaten Bengkayang, yang kiri itu untuk aliran air di sekitar IPA Riambudi. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari observasi lapangan, bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungan dan perubahan-perubahan yang terjadi dengan melihat dan mendengar fakta yang ada secara langsung. Data sekunder, data informasi dan peta yang diperoleh dari sejumlah instansi dan literatur terkait, data berupa peta jaringan. Kemudian ada pengolahan data. Menentukan metode yang akan digunakan untuk perhitungan kebutuhan air bersih dengan uji kesesuaian, perhitungan kebutuhan air bersih hingga 10 tahun, melakukan simulasi pada jaringan distribusi air bersih dengan program EPANET. Kemudian ada program EPANET. EPANET merupakan program komputer yang berbasis Windows. Perangkat lunak ini didasarkan pada simulasi perkembangan waktu dari profil hidrolis dan perlakuan kualitas air bersih suatu jaringan pipa distribusi. Perangkat ini terdiri dari titik, node, junction, pipa, pompa, valve, dan reservoir, baik ground reservoir maupun reservoir menara. Input dan output ke jaringan. Langkah-langkah dari analisis hidrolika menggunakan software EPANET. Yang pertama, sebelum membuat jaringan suatu sistem, terlebih dahulu menyamakan ukuran satuan debit dan penentuan formula atau rumus. Kedua, membuat jaringan sistem distribusi sesuai dengan sistem yang ada menggunakan toolbars map. Yang ketiga, mengisi bagian junction property, yaitu nama junction, elevasi, dan debit. Yang keempat, mengisi data pipa seperti nama pipa, panjang pipa, diameter pipa, dan kekasaran pipa. Yang kelima, setelah data selesai, tekan Run, kemudian klik Report Table, Type, Columns, dan OK. Untuk pertumbuhan penduduk, ada 3 metode, yaitu aritmatika, geometri, dan least square. Untuk analisis data, ada kecepatan aliran pipa, kebutuhan air rata-rata, hukum kontinuitas, dan hukum Bernoulli. Yang pertama, ada kecepatan aliran pipa, Q sama dengan A kali V sama dengan 1/4 V D kuadrat kali V. V sama dengan AQ per V D kuadrat. Q merupakan debit aliran, V merupakan kecepatan aliran, D merupakan diameter pipa. Kemudian ada hukum kontinuitas, Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Q1 merupakan debit aliran pada potongan 1, V1 kecepatan aliran pada potongan 1, A1 merupakan diameter.
Ya pula siapa nih? Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada cincin apa?